Yang pertama, kami ingin menyampaikan usulan, mumpung nanti dari Komisi 10 akan menyampaikan kepada pemerintah untuk penyempurnaan terkait dengan usulan bagi tenaga pengajar yang lebih dari 10 tahun bahkan 30 tahun mengabdi. Sebaiknya dalam proses seleksi ini juga ada bobot penghargaan atas pengabdian, sehingga bobot pengabdian itu akan memberikan ruang bagi peluang lulus yang masa mengabdinya lebih banyak, dan itu akan memberikan semangat pada guru kita untuk ikut seleksi P3K dengan sungguh-sungguh. Nah, dengan bobot pengabdian ini tentu akan memiliki perbedaan skor, walaupun rata-rata misalnya passing grade-nya dicapai, tetapi dia mendapat tambahan khusus dari masa pengabdian. Izin kami contohkan, kami di Nusa Tenggara Barat sejak tahun 2018 itu melakukan uji kompetensi guru karena tidak ada pengangkatan yang memadai kebutuhan. NTB melaksanakan uji kompetensi guru sudah 4 tahun, Bu, pimpinan. Jadi kami memberi bobot terhadap masa pengabdian, hasil uji kompetensi profesional, pedagogik, dan masa pengabdian yang berbobot sekitar 30-35%. Itu usulan yang pertama. Kemudian yang kedua, kami ingin merespon untuk kembali ke daerah. Dalam proses seleksi ini ada hal-hal yang oleh daerah tidak miliki. Sebagai contoh adalah pendidikan PLB dan guru produktif. Guru produktif kita, tidak semua perguruan tinggi yang ada di Indonesia ini mengeluarkan guru produktif yang mengajar di SMK itu sesuai dengan kebutuhan. Misalnya contoh saja di Kaltara maupun di Sulbar, bahkan di NTB, karena jurusan itu ada di provinsi lain. Nah, untuk yang lintas provinsi, ini sebaiknya diatur oleh pusat. Sehingga pelamar itu selain dia punya hak memilih sesuai dengan formasi yang tersedia di daerah lain, tetapi juga ada kebijakan pusat untuk mengarahkan mengisi formasi di provinsi lain, karena di provinsi lain itu tidak ada jurusan itu. Orangnya yang tidak ada, tamatannya tidak ada, tapi di provinsi lain berkelebihan. Agar ini juga bisa menjadi atensi. Kemudian yang ketiga, kami setuju dengan usulan dari Jogja tadi, ada bahasa daerah. Saya melihat begini, mumpung di sini ada panja tentang kurikulum, kenapa bahasa daerah? Guru bahasa daerah itu tidak bisa direkrut, karena bahasa daerah tidak dijadikan mata pelajaran. Di dalam struktur kurikulum kita, di Indonesia itu hanya memberi ruang 2 jam pelajaran namanya muatan lokal. Muatan lokal itu bisa bahasa, bisa seni budaya, bisa kreasi yang sifatnya kelokalan. Dan itu tidak banyak perguruan tinggi yang mengeluarkan sarjana sesuai dengan kelokalan. Oleh karenanya dia akan bisa masuk formasi manakala dalam struktur kurikulum itu bahasa daerah masuk menjadi mata pelajaran, tidak menjadi muatan lokal. Karena dalam skema yang dibangun oleh pemerintah kita, struktur kurikulum itu ada kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Kelompok A itu kita sebut normatif, mata pelajaran normatif yang umum seperti agama, PKN, dan sejenisnya. Kemudian ada kelompok adaptif. Adaptif itu yang sesuai dengan jurusan. Anak IPA mengambil fisika, anak bahasa mengambil bahasa Inggris. Kemudian jurusan anak IPS mengambil pemilu adaptif. Kemudian di SMK itu di adaptif ini ditambah juga dengan produktif. Nah, yang kelompok C itu adalah tidak termasuk mata pelajaran dia, tetapi langsung diberi judul dengan nama muatan lokal. Itu pun kosong, tergantung daerah. Bahkan di ijazah itu tidak diberi labeling, melainkan hanya disediakan kolom untuk ditulis sendiri. Nah, barangkali menurut kami perlu mendapat penguatan sehingga bahasa daerah kita itu bisa dilestarikan, bahasa Indonesia kita bisa utamakan, dan bahasa asing bisa kita kuasai. Itu tambahan dari NTB. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya pengen dengar juga, dengan kondisi seperti sekarang ini, P3K kan berarti masih ada tahap 3 ya? Belum dibuka ya Pak? Nah ini lantas usulan Bapak-Bapak itu gimana? Karena sekarang 293.000 yang sudah ada formasi, 193.000 itu nggak ada formasinya Pak. Kan kasihan, mereka sudah tes, sudah lulus gitu. Padahal ada 400.000 yang juga belum
belum lolos, padahal udah 10 tahun, 15 tahun, kan mereka dipakai hanya karena mekanisme tes ini kemudian tidak menguntungkan dia. Faktanya juga kalau toh tidak lolos, tetap aja dipakai, dia masih jadi guru honorer. Artinya mungkin barangkali ada usulan karena ini kan tetap kita butuh mereka statusnya apapun, menjadi P3K atau tidak menjadi P3K, tetap saja dia harus jadi guru di situ. Kan nggak keluar, kalau keluar bubar sekolahnya. Karena ada satu sekolah yang PNS cuma satu, kepala sekolah saja, yang lain honorernya mau jadi P3K aja nggak bisa. Sudah lolos nggak ada formasi, atau apalagi yang belum lolos. Nah ini, kemudian yang kedua tentang keuangan. Keuangan itu tadi apa usulannya gimana Pak? Karena sekarang ini dengan DAU tidak ditambah, tetapi di earmark, dikasih bintang, suruh harus Pak untuk P3K. Kata Bu Ketua tadi, dikasih uang belanja 1 juta. Istrinya stafku dikasih uang 1 juta bulan lalu. Terus bulan ini ditambah suami itu ngangkat pegawai tapi gajinya suruh dari 1 juta. Dari 1 juta itu. Lah kondisinya begini nih, seperti apa? Barangkali mungkin secara teknokratik gitu, atau mungkin di daerah, atau bisa disiasati atau tidak, atau hanya satu opsi ya ditambah satu opsi gitu. Kalau nggak ada tambahan, kemudian terus selanjutnya nggak ada tambahan, lantas bagaimana Bapak Ibu? Karena kita tetap butuh guru, sekolah harus jalan gitu. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.